Semangat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat berjumpa di video pembelajaran matematika bersama saya, Ibu Imelda Sembiring, yang pada video kali ini kita akan membahas tentang matriks. Khususnya di kelas 11 yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolahnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan pada akhir kegiatan pembelajaran kalian mampu berpikir kreatif, menyatakan data ke dalam bentuk matriks, dan mampu menyelesaikan persoalan matriks dalam bentuk cerita. Yuk, kita belajar bersama-sama. Pernahkah kamu menemukan persoalan seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Atau persoalan seperti ini. Atau persoalan yang lebih kompleks, seperti permasalahan berikut ini. Jika kita diminta untuk menyajikan persoalan di atas ke dalam bentuk yang lebih sederhana, maka kita bisa menyajikannya dalam bentuk matriks. Apa itu matriks? Mari kita mempelajarinya bersama. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom, serta disajikan dalam bentuk kurung biasa atau kurung siku. Yang perlu juga kalian ingat bahwa matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Setiap bilangan di dalam matriks disebut sebagai elemen matriks, yang biasanya ditulis dengan huruf kecil sesuai dengan nama matriksnya. Dalam penulisan elemen matriks, bagian yang mendatar disebut baris dan bagian yang vertikal disebut dengan kolom. Atau secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Pada penulisan ini, kita juga perlu memahami bahwa matriks memiliki ukuran matriks yang biasa disebut dengan ordo matriks. Apa itu ordo matriks? Ordo matriks menyatakan banyaknya M baris matriks A dikali banyaknya N kolom matriks A, dan dapat ditulis sebagai berikut. A, M kali N. Mari kita perhatikan sebuah contoh berikut ini. Pada sebuah ruang pertemuan, terdapat 15 kursi yang akan disusun sebanyak 3 ke samping. Nyatakanlah susunan kursi pada ruang pertemuan tersebut dalam bentuk matriks, dan berapakah ordo matriks tersebut jika notasi matriksnya adalah K. Nah, untuk menyelesaikan persoalan di atas, kita harus membaca dengan seksama dan menggunakan logika berpikir kita dengan baik. Karena jumlah kursi ada 15, dan kursi akan disusun sebanyak 3 ke samping, maka kita dapat simpulkan bahwa jumlah baris kursi ada 5 dan jumlah kolom kursi tersebut ada 3. Dan jika kita nyatakan dalam bentuk matriks, maka kita dapat memperoleh sebuah matriks sebagai berikut. Pada penyelesaiannya, kita dapat melihat bahwa jumlah baris ada 5 dan jumlah kolom ada 3. Elemen K11 menunjukkan baris 1 dan kolom 1. Elemen K12 menunjukkan baris 1 dan kolom kedua. Demikian seterusnya hingga elemen K53
yang menunjukkan baris kelima dan kolom ketiga. Apakah kalian sudah cukup memahami konsep dasar matriks? Baik notasi matriks maupun menyatakan ordo matriks dengan baik? Jika kalian sudah mampu memahaminya, selanjutnya kita akan memahami tentang kesamaan matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Dan semua elemen-elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Untuk kesamaan matriks, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan persoalan di atas, kita harus membaca dengan seksama dan menggunakan logika berpikir kita dengan baik. Harga kue di toko A, kita misalkan sebagai matriks 1 dan dapat kita notasikan dengan matriks A. Dan harga kue di toko B, kita misalkan sebagai matriks 2 dan dapat kita notasikan dengan matriks B. Jika kita perhatikan kedua matriks, memiliki elemen seletak yang sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Setelah kita memahami tentang kesamaan matriks, maka kita juga akan mempelajari operasi apa saja yang terdapat pada matriks. Pada matriks, kita dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan antar matriks. Yang pertama, penjumlahan matriks. Jika matriks A dan B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N, dengan elemen-elemen Aij dan Bij, maka ada matriks C yang merupakan hasil penjumlahan matriks A dengan matriks B, atau C sama dengan A ditambah B. Dan matriks C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen Cij sama dengan Aij ditambah Bij. Dan ini berlaku untuk semua I dan J. Mari kita perhatikan permasalahan berikut ini. Karena yang ditanyakan adalah jumlah penjualan dari kedua toko, maka mari kita selesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan konsep penjumlahan antar matriks. Hari Senin kita misalkan sebagai matriks 1 dan dapat kita notasikan dengan matriks M. Dan hari Selasa kita misalkan sebagai matriks 2 dan dapat kita notasikan dengan matriks N. Dari data tersebut di atas, kita dapat menyajikan bentuk matriks sebagai berikut. Karena jumlah baris dan kolom pada kedua matriks sudah sama, atau dengan kata lain memiliki ordo yang sama, yakni 3 kali 2, maka kita dapat menjumlahkan setiap elemen yang bersesuaian pada kedua matriks tersebut. Sehingga kita dapat memperoleh hasil matriks sebagai berikut. Cukup mudah kan memahami penjumlahan matriks? Operasi matriks yang berikutnya adalah pengurangan. Jika matriks A dan B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N, dengan elemen-elemen Aij dan Bij, maka ada matriks C yang merupakan hasil pengurangan matriks A dengan matriks B, atau C sama dengan A dikurang B. Dan matriks C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen Cij sama dengan Aij dikurang Bij. Dan ini berlaku untuk semua I dan J.
Perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan persoalan di atas, kita harus membaca soal dengan seksama dan menggunakan logika berpikir kita. Dari soal tersebut, kita dapat menemukan dua buah matriks, yaitu matriks harga perolehan tiap mesin dan matriks penyusutan 1 tahun tiap mesin. Harga perolehan tiap mesin kita misalkan sebagai matriks 1 dan kita notasikan dengan matriks P. Dan penyusutan 1 tahun tiap mesin kita misalkan sebagai matriks 2 dan kita notasikan dengan matriks R. Dari data tersebut, kita dapat menyajikan bentuk matriks sebagai berikut. Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai penyusutan sebuah barang berarti menunjukkan berkurangnya nilai sebuah barang. Sehingga penyelesaian matriks tersebut dapat kita selesaikan dengan mengurangkan matriks P dengan matriks R. Sehingga diperoleh bagaimana pengurangan matriks juga mudah kan untuk dipahami? Selanjutnya kita akan memahami operasi matriks, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Jika matriks A adalah matriks berordo M kali N dan K adalah bilangan real, maka KA menyatakan matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K. Perhatikan soal cerita berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tadi, kita harus membaca soal dengan seksama dan menggunakan logika berpikir kita. Dari soal tersebut, kita dapat menemukan sebuah matriks, yakni kebutuhan bahan kue. Kita misalkan matriks tersebut dengan notasi K, sehingga kita memperoleh sebuah matriks sebagai berikut. Dari soal tersebut, kita diminta untuk menentukan kebutuhan bahan kue sebanyak ukuran 4 kali ukuran yang kecil. Berarti, kita dapat menuliskan matriks kue ukuran besar dengan 4K. Sehingga, kita dapat menemukan penyelesaiannya sebagai berikut. Bagaimana? Cukup mudah kan untuk memahami perkalian skalar dengan matriks? Kita akan melanjutkan pada operasi matriks berikutnya, yaitu perkalian matriks dengan matriks. Jika matriks A adalah matriks berordo M kali N, dan B adalah matriks berordo N kali P, maka ada matriks C yang memiliki ordo M kali P. Matriks C berordo M kali P dan elemen-elemen Cij dihitung dengan cara mengalihkan elemen baris ke I pada matriks A terhadap elemen kolom ke J pada matriks B. Kemudian, hasilnya ditambahkan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita kembali harus membaca soal dengan seksama dan menggunakan logika berpikir kita. Menggunakan tabel juga langkah yang cukup membantu ketika kita menyajikan sebuah matriks. Jadi, soal tersebut dapat kita sajikan sebagai berikut. Dari soal tersebut,
kita dapat menemukan dua buah matriks, yakni kebutuhan bahan kue serta matriks harga bahan. Kita misalkan matriks kebutuhan bahan kue dengan notasi matriks T dan harga bahan dengan matriks H, sehingga kita dapat memperoleh matriks sebagai berikut. Sebelum kita mengalihkan kedua matriks tersebut, kita harus memastikan bahwa matriks T berordo M dikali N dan matriks H berordo N kali P, dan memenuhi matriks hasil K berordo M kali P, yaitu T2 kali 4 dikali H4 dikali 1 sama dengan K2 dikali 1. Karena kedua matriks memenuhi untuk dikalikan, selanjutnya kita akan mengalihkan kedua matriks tersebut dengan terlebih dahulu menganalisis kembali soalnya. Karena satuan harga dalam kilogram, maka terlebih dahulu bahan kue kita ubah dalam satuan kilogram juga. Sehingga matriksnya menjadi berikut ini. Selanjutnya kita akan mengalihkan kedua matriks yang kita peroleh, sehingga didapatkan perkalian matriks berikut ini. Perhitungan dilakukan dengan cara mengalihkan elemen baris ke I pada matriks T terhadap elemen kolom ke J pada matriks H. Kemudian hasilnya ditambahkan. Setelah kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, sehingga kita memperoleh hasil sebagai berikut. Nah, untuk elemen pada baris 1 kolom 1, menunjukkan biaya untuk kue ukuran kecil. Sedangkan elemen pada baris 2 kolom 1 menunjukkan biaya untuk kue ukuran besar. Karena yang diminta adalah menentukan total biaya untuk membuat kedua kue tersebut, maka kita tinggal menjumlahkan biaya kedua kue tersebut, yaitu total biaya sama dengan Rp23.200 ditambah Rp92.800 sama dengan Rp116.000. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami perkalian matriks dengan matriks? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, coba kalian kerjakan beberapa contoh soal cerita yang ada di awal video pembelajaran tadi. Selamat mencoba, dan sampai bertemu di video pembelajaran lainnya. Salam bahagia dan tetap semangat pagi!